Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Sofi Hairunisa, saya sendiri, Ida Hafidoh, dan juga Nurjana Saadah. Kami di sini akan membahas tentang struktur kelembagaan perbankan. Baiklah, langsung saja ke pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh Nurjana Saadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang bab 2 mengenai struktur kelembagaan perbankan. Seiring dibutuhkannya jasa penyaluran keuangan, baik jasa menyimpan maupun meminjamkan uang, saat ini banyak terdapat perbankan umum ataupun perbankan swasta dan bank daerah. Dalam perkembangannya, pihak perbankan membagi banknya menjadi beberapa bagian yang disebar di banyak daerah yang biasa disebut kantor cabang. Bank terbagi dua, yaitu pusat dan cabang. Bank yang menjadi pusat berfungsi sebagai bank sentral, yaitu pengatur. A. Konsep dasar struktur perbankan. 1. Makna struktur organisasi. Struktur organisasi adalah susunan komponen atau unit kerja dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan mengordinasikan fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda. Struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah, dan penyampaian laporan. Menurut Siswanto, struktur organisasi menspesifikasikan pembagian kerja dan menunjukkan fungsi atau aktivitas yang beragam. Yang dihubungkan sampai batas tertentu juga menunjukkan tingkat spesialisasi aktivitas kerja. Struktur organisasi menggambarkan secara jelas pemisahan kegiatan dari satu pekerjaan dan kegiatan lainnya. Juga membatasi hubungan antara aktivitas dan fungsi. Struktur organisasi yang baik harus dapat menjelaskan hubungan antara wewenang pihak-pihak yang bertanggung jawab dan pihak-pihak yang diberi tanggung jawab. Menurut Hasibuan, struktur organisasi menggambarkan tipe organisasi, departemen organisasi kedudukan, dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali, dan sistem pimpinan organisasi. Fungsi struktur organisasi dalam sebuah organisasi yaitu sebagai berikut. A. Kejelasan tanggung jawab. Setiap organisasi harus bertanggung jawab dan memahami hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan. Setiap anggota suatu organisasi harus bertanggung jawab kepada pimpinannya atau atasannya yang telah memberikan kewenangan. B. Kejelasan kedudukan. Kejelasan kedudukan seseorang dalam struktur organisasi dapat mempermudah dalam melakukan koordinasi dan hubungan sebab adanya keterkaitan penyelesaian mengenai fungsi yang telah dipercayakan kepada seseorang atau anggota. C. Kejelasan mengenai jalur hubungan. Kejelasan jalur hubungan berarti dalam melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab, setiap pegawai dalam sebuah organisasi akan dibutuhkan kejelasan hubungan yang tergambar dalam struktur. Dengan demikian, dalam jalur penyelesaian suatu pekerjaan akan semakin lebih efektif dan dapat saling memberikan keuntungan. D. Kejelasan uraian tugas. Kejelasan uraian tugas dalam struktur organisasi akan sangat membantu pihak atasan atau pimpinan untuk dapat melakukan pengawasan ataupun pengendalian. Adapun bagi bawahan akan dapat lebih berkonsentrasi dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan karena uraian yang jelas. Dengan demikian,
Struktur organisasi adalah spesifikasi pekerjaan yang harus dilakukan di dalam organisasi serta cara-cara mengaitkan pekerjaan yang satu dengan yang lainnya. 2. Pengertian bank. Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Adapun lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Kegiatannya hanya menghimpun dana atau menyalurkan dana atau keduanya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam membentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Hermansyah menyebutkan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat menyimpan dana yang dimiliki perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan usaha milik negara, dan lembaga-lembaga pemerintahan. Melalui kegiatan pengkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta mekanisme sistem pembayaran dari semua sektor perekonomian. Selain itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mengemukakan pengertian bank, yaitu usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Berdasarkan dua pengertian tersebut, bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan demikian, usaha perbankan meliputi 3 kegiatan utama, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa lainnya. 3. Sistem perbankan. Pengertian perbankan, sebagaimana disebutkan oleh Hermansyah, adalah segala sesuatu yang menyangkut bank, kelembagaan, kegiatan usaha, cara, dan proses dalam melakukan kegiatan usahanya. Berdasarkan pengertian tersebut, sistem perbankan adalah sistem yang menyangkut bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, cara, dan proses melaksanakan kegiatan usaha secara keseluruhan. Dengan demikian, struktur perbankan suatu negara dipengaruhi oleh 2 faktor utama, yaitu faktor ekonomi dan faktor hukum dan peraturan. Setiap negara memiliki keunikan dalam sistem perbankannya, karena sistem itu diatur berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah setiap negara. Adapun penjelasan sistem perbankan di Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Selanjutnya adalah struktur organisasi kelembagaan perbankan. 1. Organisasi bank. Organisasi merupakan alat dan wadah dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan. Jika organisasi baik dan benar, tujuan yang optimal akan lebih mudah dicapai. Menurut Malayu SPH Sibuan, organisasi termasuk bank memiliki ciri-ciri berikut. A. Organisasi lini dan staf merupakan organisasi yang paling luas karena sumber perintah dan tanggung jawabnya jelas. Garis perintah dan tanggung jawabnya pun melalui jalur vertikal terpendek. Dalam pengambilan keputusan, manajer lini mendapatkan bantuan informasi dan saran dari para stafnya, sehingga keputusan yang diambil relatif lebih baik.
Nah, selanjutnya adalah B. Pendepartemenan didasarkan atas aktivitas agar hubungan pekerjaan vertikal dan horizontal terintegrasi, serta kontrol internal, check and recheck antar bagian berlangsung baik. C. Struktur organisasi atau organization chart hendaknya berbentuk segitiga vertikal supaya pembagian pekerjaan, hubungan pekerjaan, jabatan atau posisi karyawan jelas. D. Job description. Sebagai karyawan harus ditetapkan secara jelas untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pekerjaan. Adanya decentralization authority atau pelimpahan wewenang kepada para karyawan agar pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan nasabah dapat ditingkatkan karena birokratisme berkurang. Dan selanjutnya adalah F. Penempatan karyawan harus didasarkan pada prinsip the right man on the right place sehingga ada keefektifan organisasi. G. Rentang kendali untuk setiap bagian harus berdasarkan kemampuan pimpinan dan volume pekerjaan yang akan dikerjakan, biasanya berkisar 3 hingga 9 orang. Bank dibagi atas front office atau customer service and back office, sehingga pelayanan nasabah lebih baik dan lebih cepat. Front office adalah bagian organisasi yang para karyawannya secara langsung melayani nasabah. Setiap karyawan diberikan desentralisasi otoritas terhadap deskripsi pekerjaan. Dengan cara ini, karyawan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat seperti dalam teller system. Back office adalah bagian organisasi seperti pembukuan, audit, urusan sumber daya manusia yang tidak berhubungan langsung dengan nasabah bank. Dalam menjalankan operasionalnya, manajer pemasaran atau marketing manager yang berada di back office merupakan kunci dari keberhasilan bank. Manajer pemasaran ini membawahi funding unit and lending unit. Funding unit atau bagian penarikan dana adalah bagian yang memasarkan produk jasa atau sarana penabungan yang tersedia di bank kepada masyarakat surplus unit atau SSU. Adapun lending unit adalah bagian yang memasarkan jenis-jenis kredit yang disalurkan bank kepada masyarakat. Deficit spending unit atau disebut DSU, disingkat DSU. Dengan demikian, manajer pemasaran bank merangkap tugas memasarkan produk tabungan dan menarik SSU atau surplus spending unit untuk menabung sekaligus memasarkan jenis-jenis kredit yang disalurkan bank kepada DSU atau deficit spending unit. Pemasaran bank atau lembaga keuangan memiliki keunikan dibandingkan pemasaran lainnya dalam hal berikut. A. Padat dengan peraturan. Industri perbankan merupakan industri yang paling banyak diatur oleh pemerintah. Karena ini disebabkan oleh peranan perbankan dalam pengendalian moneter dan untuk melindungi dana masyarakat dalam perbankan. Walaupun sistem perbankan dapat berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan perkembangan masing-masing negara, pada setiap sistem perbankan terdapat otoritas pembina dan pengawas bank yang mempunyai dua aspek pengawasan, yaitu prudential supervision atau pengawasan dari sudut manajemen dan monetary supervision atau pengawasan yang bersifat moneter. Tugas ini dilakukan oleh bank sentral. B. Sistem perbankan unit dan perbankan bercabang. Ditinjau dari sudut organisasinya,
ada beberapa sistem perbankan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah unit banking system atau sistem perbankan tunggal. Setiap bank merupakan bank dengan kantor yang tunggal, tidak diawasi badan hukum lain dan tidak diawasi oleh orang yang juga mengawasi bank lain. Bukan suatu anggota holding company dan juga bukan anggota suatu rantaian bank-bank. 2. Dalam branch banking system atau sistem perbankan bercabang, setiap bank mempunyai satu atau lebih kantor cabang. Kantor cabang ini sengaja didirikan atau melalui merger dengan bank lain. Sistem perbankan di Indonesia merupakan gabungan antara unit banking system dan branch banking system, sehingga hanya dikuasai oleh beberapa bank besar yang kuat dengan cabang-cabangnya tersebar di seluruh negara. 2. Organisasi kantor pusat. Setiap bank memiliki satu kantor pusat yang tidak melakukan kegiatan operasional sebagaimana kantor bank lainnya, tetapi yang mengendalikan jalannya kebijaksanaan kantor pusat terhadap cabang-cabangnya. Dengan kata lain, kegiatan kantor pusat tidak melayani jasa bank kepada masyarakat umum. Fungsi kantor pusat adalah sebagai kantor induk dari kantor cabang atau unit dengan tugas sebagai berikut. A. Mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor cabang. B. Menempatkan dan mengelola dana yang bersumber dari kantor cabang. C. Menerima dan menata usahakan laporan keuangan dari kantor cabang. D. Melakukan kegiatan lain sebagai kantor induk dari kantor cabang. Adapun struktur organisasi Bank Indonesia selaku bank sentral adalah sebagai berikut. Yang pertama, diketuai oleh Dewan Gubernur, di bawahnya ada asisten gubernur, dan selanjutnya di bawah asisten gubernur itu ada sektor moneter dan stabilitas sistem keuangan, dan ada sektor manajemen intern dan jaringan kantor. Berikut adalah penjelasan tentang struktur organisasi Bank Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri atas seorang gubernur sebagai pemimpin, dibantu oleh asisten gubernur. Masa jabatan gubernur dan asisten gubernur adalah 5 tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk sebanyak-banyaknya 1 kali masa jabatan berikutnya. Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak dapat diberhentikan oleh Presiden, kecuali bila mengundurkan diri, terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu 3 bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dinyatakan pailit atau tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur, atau berhalangan tetap. Selanjutnya, sektor moneter. Sektor moneter ini di bawah asisten gubernur. Sektor moneter itu terbagi menjadi 2, yaitu ada Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter serta Departemen Statistik. Nah, Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu grup asesmen moneter, grup kebijakan moneter, dan grup riset ekonomi. Sedangkan Departemen Statistik dibagi menjadi grup statistik dokumen, grup neraca, pembayaran, dan pengembangan statistik, dan divisi diseminasi statistik dan manajemen intern. Selanjutnya ada stabilitas sistem keuangan
setara dengan sistem sektor moneter. Jabatannya. Stabilitas sistem keuangan itu dibagi menjadi dua. Ada Departemen Kebijakan Makroprudensial dan Grup Riset dan Pengaturan Makroprudensial. Departemen Kebijakan Makroprudensial dibagi menjadi Grup Asesmen dan Rekomendasi Kebijakan Makroprudensial, Grup Riset dan Pengaturan Makroprudensial. Grup riset dan pengaturan makroprudensial dibagi menjadi grup sektor keuangan 1, grup sektor keuangan 2, dan grup sektor keuangan 3. Selanjutnya ada sistem manajemen intern, ada departemen logistik dan pengamanan, ada juga departemen keuangan intern. Departemen logistik dan pengamanan dibagi menjadi beberapa grup, yaitu grup perencanaan logistik, grup pelaksanaan logistik, dan grup pengamanan dan arsip. Departemen keuangan intern dibagi menjadi grup pengaturan, perencanaan, dan pelaporan keuangan, dan grup operasional pajak serta transaksi keuangan. Yang selanjutnya ada jaringan kantor. 3. Organisasi kantor cabang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada pasal 1 bagian kelima, kantor cabang adalah setiap kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan dengan tempat usaha yang permanen di mana kantor cabang tersebut melakukan kegiatannya. Kantor cabang memiliki beberapa jenis kantor sesuai fungsi dan tugasnya, yaitu sebagai berikut. A. Kantor cabang penuh. Kantor cabang penuh merupakan salah satu kantor cabang yang memberikan jasa bank paling lengkap. Dengan kata lain, semua kegiatan perbankan ada di kantor cabang penuh, dan biasanya kantor cabang penuh itu membawahi kantor cabang pembantu. B. Kantor cabang pembantu. Kantor cabang pembantu adalah kantor cabang yang berada di bawah kantor cabang penuh yang kegiatannya hanya sebagian. Perubahan status dari cabang pembantu ke cabang penuh dapat dilakukan apabila cabang tersebut sudah memenuhi kriteria sebagai cabang penuh dari kantor pusat. Yang C yaitu kantor kas. Selanjutnya kantor kas. Kantor kas merupakan kantor bank yang paling kecil yang kegiatannya hanya meliputi teller atau kasir. Dengan kata lain, kantor kas hanya melakukan kegiatan sebagian kecil dari kegiatan perbankan dan berada di bawah cabang pembantu dan cabang penuh atau cabang penuh. Saat ini banyak kantor kas yang melayani nasabahnya dengan menggunakan mobil dan sering disebut dengan kas keliling. Sekian penjelasan dari saya. Baiklah, itu tadi pembahasan dari Nurjanah Saadah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ida Hafidoh. Perkenalkan, nama Ida Hafidoh, NIM 1914201008. Macam-macam dan bentuk hukum bank. Macam-macam bank ada 3. Yang pertama, bank sentral. Yang kedua, bank umum. Yang ketiga, bank perkreditan rakyat. Bank sentral adalah Bank Indonesia. Pada awalnya, bank sentral disebut sebagai bank of issue atau bank sirkulasi karena tugasnya dalam menerbitkan uang, kertas, dan logam sebagai alat pembayaran yang sah dalam suatu negara dan mempertahankan konversi uang yang dimaksud terhadap emas atau perak atau keduanya. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai undang-undang, tugas Bank Indonesia yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank.
Bank umum dan bank perdagangan adalah bank yang tidak hanya meminjamkan dan menginvestasikan berbagai jenis tabungan yang diperolehnya, tetapi juga dapat memberikan pinjaman dari menciptakan sendiri uang girang. Bank umum terdiri atas dari bank-bank devisa nasional, baik pemerintah maupun swasta, bank-bank non-devisa swasta nasional, dan bank-bank asing dan campuran. Contoh bank umum adalah BNI, Bank Mandiri, BCA, Bank Lipo, dan lain-lain. Bank umum mempunyai beberapa keistimewaan yang tidak dimiliki oleh lembaga keuangan lainnya, yaitu tabungan dapat diambil dengan cek, menciptakan daya beli, memberikan pinjaman jangka pendek. Usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum yaitu memberi dan menerima pinjaman dari perusahaan lain, menerima titipan barang-barang berharga, melakukan kegiatan valuta asing, melayani jasa pengiriman uang atau transfer antar bank, melakukan giro dan inkaso antar bank. Tidak boleh melakukan usaha asuransi, tetapi boleh mendirikan anak perusahaan yang melakukan usaha asuransi. Yang ketiga, Bank Perkreditan Rakyat atau disebut dengan BPR. Kegiatan utama Bank Perkreditan Rakyat adalah menerima simpanan dan memberikan kredit skala kecil dalam jangka pendek kepada pedagang di pasar dan penduduk desa. Wilayah kerjanya bersifat lokal. Bank Perkreditan Rakyat terdiri atas bank pasar, bank desa, dan bank lumbung desa. Usaha yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat atau BPR diantaranya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito, memberikan pinjaman kepada masyarakat, menyediakan fasilitas pertukaran valuta asing. Perkreditan rakyat dilarang untuk melakukan usaha menerima simpanan dalam bentuk giro, melakukan lalu lintas moneter seperti transfer, keliling atau wesel, melakukan pembayaran di luar negeri, melakukan usaha asuransi. Ditinjau dari sudut prinsip kerjanya, sistem perbankan Indonesia dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, organisasi bank konvensional, yang kedua, organisasi bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa lintas dalam lalu lintas pembayaran. Bank konvensional yaitu bank umum yang memakai bunga uang sebagai dasar kegiatannya. Yang kedua, organisasi bank syariah. Bank Islam atau bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah yaitu bank umum dan BPR yang kegiatannya didasarkan atas syariah, antara lain prinsip jual beli dan bagi hasil. Perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah yang pertama melakukan investasi-investasi yang halal. Yang kedua berdasarkan prinsip bagi hasil. Besarnya disepakati pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Yang ketiga berinteraksi pada keuntungan profit oriented dan kemakmuran dunia akhirat. Yang keempat, hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan. Yang kelima, penghimpunan dana, penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawasan Syariah. Sedangkan bank konvensional yang pertama, investasi yang halal dan haram. Yang kedua, memakai perangkat bunga, besarnya disepakati pada waktu akad dengan asumsi selalu untung. Yang ketiga, profit oriented. Yang keempat, hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditur-kreditur.
Bentuk bank perseroan terbatas atau PT adalah bank yang sumber dananya berasal dari para investor yang menanamkan modal dengan cara membeli saham, sehingga bentuk badan hukumnya adalah perseroan terbatas. Bank berbentuk prima adalah bentuk bank yang dimiliki oleh beberapa orang pemilik modal yang bekerja sama membentuk bank. Bentuk kepemilikan bank. Jenis bank menurut kepemilikannya yaitu yang pertama bank pemerintah, yaitu bank yang dimiliki pemerintah dan biasanya berbentuk badan usaha milik negara atau disebut dengan BUMN. Bank ini seluruh aset dan kekayaannya serta hasil keuntungannya untuk negara. Contoh Bank Negara Indonesia atau BNI, BRI, BTN, dan lain-lain. Yang kedua, bank swasta, yaitu bank milik swasta dan biasanya bentuk perseroan terbatas atau PT. Sumber dana modal berasal dari para investor yang membeli saham, contohnya BCA, Bank Danamon. Yang ketiga, bank milik asing, yaitu bank yang dimiliki oleh asing dan biasanya adalah cabang dari bank-bank besar di dunia, contohnya Hong Kong Bank dan Bangkok Bank dan lain-lain. Yang keempat yaitu bank milik koperasi, yaitu bank milik koperasi yang dana modalnya berasal dari simpanan saham dari para anggotanya. Bank ini bergerak di bidang simpan pinjam. Yang terakhir, yang kelima, bank milik campuran, yaitu bank yang merupakan hasil kerja sama antara bank swasta nasional dan bank swasta asing. Contohnya Finkonesia dan Mitsubishi Buana Bank. Bank pembayaran internasional melalui perbankan koresponden. Hampir setiap bank umum dapat memberikan pelayanan kepada nasabahnya yang melakukan pembayaran ke luar negeri melalui cek yang ditarik dari suatu bank devisa ataupun cek yang ditarik dari suatu bank asing yang mempunyai hubungan koresponden dengan bank domestik. Yang pertama, melalui cabang di luar negeri. Kebanyakan bank besar berbagai negara mengoperasi cabang banknya di berbagai negara lain. Cabang luar negeri ini biasanya menjadi anggota dari sistem di negara tempat cabang itu beroperasi, menjalin hubungan koresponden dengan bank lokal, dan terlibat dan kegiatan perbankan dalam batas-batas yang diizinkan peraturan dalam negara tersebut, antara lain memberikan kredit, memberikan informasi, menjual draft, menagih draft, menerima draft. Kedua, melalui hubungan koresponden internasional. Dalam hubungan koresponden tersebut, tiap-tiap bank memberikan jasa untuk bank lain dengan kompensasi yang ditetapkan terlebih dahulu atau dirundingkan kemudian. Setiap bank koresponden bertindak atas nama bank korespondennya dalam membayar dan menagih cek dan menyampaikan surat tagihan, membeli dan menjual sekuritas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sofia Khairunisa. Baiklah, itu tadi pembahasan dari Ida Hafido. Selanjutnya akan dibahas oleh saya sendiri, Sofia Khairunisa. Sama seperti organisasi lainnya, bank juga harus melakukan sebuah evaluasi untuk mengetahui keadaannya. Apakah masih baik dan efektif atau tidak? Suatu bank dapat dikatakan baik dan benar jika bank tersebut ideal, efektif, dan efisien. Efektif dan ideal di sini secara garis besar seperti pelayanan yang membuat nasabah betah dan nyaman, kestrukturan organisasi yang benar dan baik, serta pegawai-pegawai yang melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga bank tersebut dapat mewujudkan visi yang ingin dicapainya. Namun, jika dirasa bank itu sudah tidak lagi efektif dalam mewujudkan visinya, maka di situ perlu adanya perbaikan dan penyempurnaan. Nah,
itu dapat dilakukan dengan cara restrukturisasi, reorganisasi, merger, dan atau akuisisi. Restrukturisasi adalah perubahan struktur suatu organisasi baik secara vertikal maupun horizontal agar efektif membantu tercapainya tujuan bank tersebut. Hal ini dapat dilakukan ketika struktur organisasi tidak lagi efektif akibat adanya perubahan, yaitu perubahan kemajuan, kemunduran, ataupun modernisasi peralatannya. Contohnya seperti Bank A yang harus memperbaiki layanan untuk nasabah dengan kehadiran teknologi baru. Maka peran merestrukturisasi ini adalah untuk menambahkan kestrukturan di bagian teknologi yang baru tersebut. Restrukturisasi ini mempunyai 3 macam, yaitu ada restrukturisasi vertikal, horizontal, dan kombinasi. Restrukturisasi vertikal adalah dengan memperbanyak tingkatan-tingkatan suatu organisasi. Contohnya, restrukturisasi vertikal misalnya terdiri dari direksi, kepala bagian, dan karyawan operasional, diubah menjadi direksi, kepala bagian, kepala seksi, dan karyawan operasional. Nah, yang direstrukturisasi di sini pada bagian kepala seksi. Kepala seksi ditambahkan dalam struktur banknya. Hal ini sejalan dengan pengertian dari restrukturisasi vertikal, yaitu memperbanyak tingkatan-tingkatan organisasi. Seperti banyak hal lainnya, semua ada kelebihan dan kekurangan. Begitu pula restrukturisasi vertikal ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu 1. Rentang kendali relatif kecil. 2. Pengendalian karyawan akan lebih mudah. 3. Koordinasi relatif lebih mudah dan lebih baik. Dan 4. Relationship organisasi sangat kecil. Dan kekurangannya yaitu tingkatan-tingkatan jabatan banyak. Akibatnya tunjangan jabatan juga semakin banyak. Jalur perintah dan tanggung jawab yang terlalu panjang. 3. Jalur informasi dan komunikasi cukup panjang. Dan yang 4, birokrasi semakin banyak. Selanjutnya ada restrukturisasi horizontal. Restrukturisasi horizontal adalah perubahan struktur organisasi dengan cara menambah jumlah bagian atau departemennya. Dengan cara ini, maka rentang kendali semakin banyak, struktur organisasi semakin melebar, dan spesialisasi tugas semakin mendalam. Misalnya dari 7 bagian atau departemen menjadi 9 bagian atau departemen. Kelebihan dari restrukturisasi horizontal ini yaitu 1. Jalur perintah dan tanggung jawab yang pendek. 2. Tingkatan-tingkatan jabatan yang sedikit. 3. Jalur informasi dan komunikasi pendek. Dan 4. Birokrasi relatif sedikit. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri yaitu 1. Rentang kendali yang semakin banyak. 2. Pengarahan dan pengendalian karyawan kurang baik. Dan 3. Koordinasi akan relatif sulit. Dan macam yang ketiga adalah restrukturisasi kombinasi. Restrukturisasi kombinasi adalah perubahan struktur organisasi bank yang dilakukan dengan cara mengkombinasikan perubahan vertikal dan horizontal. Jadi, dalam organisasi bank tersebut, jabatan dan bagian-bagiannya semakin banyak. Restrukturisasi kombinasi ini relatif lebih baik karena kebaikan-kebaikan restrukturisasi vertikal dan horizontal dimanfaatkan, sementara keburukannya dibuang. Namun, perlu diingat, restrukturisasi yang baik pada dasarnya tergantung pada kebutuhan dan penekanan yang diinginkan, asalkan organisasi semakin efektif untuk mencapai tujuannya.
Setelah restrukturisasi bank, lalu yang kedua ada reorganisasi. Reorganisasi bank adalah penyusunan suatu organisasi bank, baik anggaran dasar, anggaran rumah tangga, maupun struktur organisasi, agar organisasi bank dapat lebih efektif dalam mencapai tujuannya. Reorganisasi ini dilakukan karena adanya tuntutan internal dan juga eksternal. Tuntutan internal misalnya ingin mengubah bank non-devisa menjadi bank devisa. Sedangkan tuntutan eksternal misalnya karena adanya peraturan pemerintah yang harus ditaati oleh bank bersangkutan. Restrukturisasi, reorganisasi, lalu yang ketiga ada merger, konsolidasi, dan akuisisi bank. Untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, efisien, tangguh, dan mampu bersaing diperlukan upaya untuk mendorong bank memperkuat dirinya, yaitu melalui merger, konsolidasi, dan akuisisi. Merger, konsolidasi, dan akuisisi dapat dilakukan atas 1. Inisiatif bank yang bersangkutan, 2. Permintaan Bank Indonesia, dan yang ketiga adalah inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan atau disingkat dengan BPPN. Merger, konsolidasi, dan akuisisi yang dilakukan atas inisiatif bank yang bersangkutan wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari pimpinan Bank Indonesia. Demikian pula atas inisiatif badan khusus yang bersifat sementara. Merger, konsolidasi, dan akuisisi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan rapat umum pemegang saham atau yang biasa kita sebut dengan RUPS. Bagi bank yang bersifat perseroan terbatas atau PT yang dihadiri dari sekurang-kurangnya 3/4 bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 bagian dari jumlah pemegang saham yang hadir. Kemudian, pada saat terjadinya merger dan konsolidasi, jumlah aktiva bank hasil merger tidak melebihi dari 20% dari jumlah aktiva seluruh bank di Indonesia. Nah, jadi merger, konsolidasi, dan akuisisi itu apa sih? Merger adalah bentuk penggabungan kerjasama. Sedangkan di dalam peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1998 dikenal dengan istilah penggabungan untuk merger. Menurut ketentuan pasal 1 angka 1 peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1998, pengertian penggabungan perusahaan adalah penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perseroan atau lebih dengan menggabungkan diri dengan perseroan lainnya yang telah ada. Selanjutnya, perseroan yang menggabungkan dirinya menjadi bubar. Jadi, merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Sementara, konsolidasi bank adalah penggabungan dua bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Dan akuisisi bank adalah pengambil alihan kepemilikan suatu bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap bank. Akuisisi dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum dengan cara mengambil alih seluruh bagian saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian bank kepada pihak yang mengakuisisi. Nah, selanjutnya ada pencabutan izin usaha, pembubaran, dan likuidasi bank. Bank adalah lembaga yang usahanya menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat. Untuk itu, kelangsungan hidup bank sangat tergantung dari orang yang dititipkan masyarakat kepadanya. Dengan demikian, merupakan hal yang wajar jika bank harus sangat diperhatikan kesehatannya sehingga tidak merugikan masyarakat dan pemilik dana. Jikapun terjadi sesuatu,
maka bank wajib mengutamakan pembayaran atau pengembalian dana kepada masyarakat penyimpan dana, tanpa mengabaikan pembayaran kewajiban kepada pihak-pihak lainnya. Jadi, likuidasi itu apa sih? Likuidasi adalah penutupan suatu bank karena surat izin usaha perbankan atau yang disingkat dengan SIUP bank tersebut dicabut. Badan hukum bank dibubarkan dan kegiatan operasionalnya dihentikan oleh Direksi Bank Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, kewenangan pemberian dan pencabutan izin usaha bank yang semula ada di Menteri Keuangan dialihkan kepada pimpinan Bank Indonesia. Pencabutan izin usaha pasti ada alasannya. Jadi, ada beberapa hal yang mengakibatkan pencabutan izin usaha. Di antaranya adalah 1. Menurut penilaian Bank Indonesia, suatu bank diperkirakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, dan tindakan penyelamatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia belum cukup mengatasi kesulitan yang ada dihadapi bank. Tindakan penyelamatan akan dilakukan Bank Indonesia yang dimaksud adalah memerintahkan pemegang saham untuk menambahkan modal, pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank, bank menghapus bukukan kredit yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain. Dan yang terakhir, bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban. Yang kedua, menurut penilaian Bank Indonesia, keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan. Yang ketiga, terdapat permintaan atas pemilik saham atau pemegang saham untuk mencabut izin usaha, ditetapkan dalam surat keputusan Direksi Bank Indonesia yang memuat antara lain penetapan pencabutan izin usaha, perintah penghentian kegiatan usaha dilakukan seluruh kantor-kantornya, dan perintah bahwa setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh pengurus bank wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. Dan alasan keempat, mengapa bank itu ditutup atau dicabut izin usahanya adalah perintah pelaksanaan ketentuan pembukaan badan hukum bank, pembentukan tim likuidasi, dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham. Nah, setiap usaha pasti memiliki resiko tersendiri. Begitu pula dengan usaha perbankan. Ada beberapa resiko usaha perbankan, yaitu yang pertama adalah resiko kredit, yaitu saat nasabah tidak mampu membayar pinjaman beserta bunganya, sehingga kredit macet dan perputaran uang dalam usaha perbankan terhambat. Yang kedua ada resiko ekonomi. Kondisi perekonomian dunia ataupun nasional dan daerah yang secara langsung akan mempengaruhi iklim usaha perbankan, baik dalam perkreditan, pengumpulan dana maupun nasabah yang telah dibiayai. Nasabah dalam membayar pinjaman dan bunganya. Kondisi ini mempengaruhi tingkat keuntungan riba karena kondisi ekonomi yang tidak akan selalu stabil. Yang ketiga ada resiko perubahan kebijakan pemerintah. Resiko ini berupa resiko akibat kebijakan pemerintah dalam bidang fiskal, moneter, dan perbankan yang dapat berubah setiap waktu sesuai dengan perkembangan perekonomian. Jika bank tersebut tidak mampu mengantisipasi perubahan kebijakan pemerintah, ini dapat mempengaruhi kegiatan usaha yang dapat menurunkan kinerja bank. Yang keempat ada resiko likuiditas. Resiko ini terjadi akibat penarikan dana yang cukup besar oleh nasabah di luar perhitungan bank, sehingga mengakibatkan kesulitan likuiditas. Hal ini mengurangi tingkat kesehatan bank dan kepercayaan masyarakat. Yang kelima ada resiko operasional. Dalam operasionalnya dapat berupa kelangkaan sumber dana, pengendalian biaya, dan kesalahan manajemen. Kondisi ini sangat berpengaruh pada tingkat pendapatan bank. Yang keenam ada resiko persaingan. Di semua usaha pasti ada persaingan, begitu pula pada usaha perbankan.
Kondisi ini mengharuskan bank untuk meningkatkan pelayanannya dan mengembangkan produk-produk yang menguntungkan guna mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar. Jika bank tidak mampu untuk mengantisipasi persaingan, maka menyebabkan penurunnya pangsa pasar yang telah dimiliki sehingga mengurangi pendapatan bank. Yang ketujuh, ada risiko tidak kecukupan modal. Tidak terpenuhinya rasio kecukupan modal mengurangi kemampuan ekspansi kredit dan mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Yang kedelapan, ada risiko valuta asing. Nilai tukar mata uang asing dapat berfluktuasi karena sebagai faktor. Kesalahan dalam memprediksi fluktuasi nilai tukar mata uang asing dapat mengakibatkan kerugian pada bank. Dan yang terakhir, yaitu yang kesembilan, ada risiko teknologi. Teknologi yang semakin maju mempengaruhi usaha perbankan. Penggunaan teknologi pun sangat rentan kejahatan apabila tidak didukung sistem pengamanan yang baik. Kemunculan perusahaan rintisan atau perusahaan yang menggunakan teknologi untuk membuat jasa finansial menjadi lebih efisien. Dan teknologi baru yang mengguncang saat ini mengubah cara kerja penyelenggaraan jasa di bidang perbankan dan finansial. Seperti halnya marketplace dan penggalangan dana publik. Maka dari itu, bank harus semakin beralih pada teknologi untuk mengembangkan modal bisnisnya untuk mendefinisikan ulang pengalaman pelanggan. Untuk mengatasi tantangan ini, banyak bank yang mulai untuk memecah silo internal yang memisahkan bisnis dan teknologi, seperti melakukan migrasi sistem yang sudah bertahan lama dan sistem transaksi agar menjadi solusi yang lebih responsif, serta mencari cara yang lebih baik dalam berbagai data pelanggan. Beberapa bank telah memigrasikan beberapa sistem warisan ke dalam cloud yang memberi akses bagi karyawan terhadap repositori data yang besar. Bank lain sedang mengimplementasikan arsitektur berorientasi jasa yang memungkinkan interoperabilitas dan menghubungkan sistem depan belakang mereka dan antarmuka pelanggan dengan sumber data umum dan aplikasi bersama. Bukankah sekarang ini kita senang akan sesuatu yang instan? Maka dari itu, usaha perbankan juga sedang mengusahakan sistem yang memudahkan masyarakat agar perusahaan perbankan tidak tertinggal teknologi dan memuaskan pelanggan. Usaha perbankan saat ini menghadapi pertumbuhan yang sangat pesat. Berbagai perubahan ini, lembaga keuangan dan bank harus mengelola data dengan volume yang lebih besar, sehingga banyak yang dihasilkan, mencakup keuangan pelanggan, informasi akun, data dan transaksi pemegang kartu, dan informasi pribadi yang semua regulasi dan berpotensi bersifat positif dan privat. Transaksi digital semakin menghadapi peningkatan risiko keamanan dan data. Kejahatan cyber yang telah bertambah, serangan peretas dan kebocoran data telah meningkatkan pentingnya program keamanan yang canggih. Tersedianya lebih banyak platform ponsel juga akan terus membuat bank terekspos terhadap bahaya yang lebih besar akan serangan keamanan. Selain itu, kebocoran data besar yang mengakibatkan kerusakan reputasi yang serius dan juga akibat hukum. Ini menjadi acuan untuk perusahaan perbankan di era sekarang untuk lebih meningkatkan sistem keamanannya agar data pelanggan terlindungi dari kejahatan cyber. Sekarang ini, perusahaan keuangan berhadapan dengan kebutuhan untuk menurunkan biaya dan meningkatkan pelayanan pelanggan untuk memenuhi persyaratan regulasi dan kepuasan, sehingga terus-menerus mencari alat bantu keuangan baru. Banyak yang berinovasi melakukan eksperimen dengan teknologi baru, antara lain adalah blockchain. Blockchain adalah teknologi yang digunakan sebagai sistem penyimpanan data digital yang terhubung melalui kriptografi. Teknologi blockchain ini terlihat menjanjikan karena menawarkan sistem berkas terdistribusi yang memungkinkan bank untuk menyimpan salinan dari suatu berkas dan menyepakati perubahan dengan konsensus. Berkas tersebut terdiri atas beberapa blok
yang masing-masing memiliki tanda kriptografis dari blok sebelumnya. Transaksi blockchain menjanjikan pembayaran yang seketika, aman secara kriptografi, dan terverifikasi secara terbuka tanpa bergantung pada lembaga keuangan terpercaya sebagai perantara. Blockchain juga lebih aman karena sifat distribusi dari transaksi sebenarnya memverifikasi integritas transaksi tersebut. Selain itu, transaksi ini bersifat transparan dan tidak dapat diubah, sehingga serangan sangat sulit dilakukan, bahkan mungkin mustahil. Ini berarti teknologi blockchain dapat memainkan peran penting sebagai perantara keuangan, sehingga secara signifikan mengurangi kerangka waktu pelaksanaan transaksi dan membuatnya lebih aman. Bank berharap bahwa blockchain akan berguna dan mengamankan perdagangan apapun dari pengiriman uang sampai dengan kegiatan bursa efek dan menjadi standar untuk perdagangan internasional. Ini merupakan cara kerja dari blockchain. Pertama, seorang melakukan permohonan transaksi, lalu permohonan tersebut diteruskan ke jaringan blockchain yang terdiri dari banyak komputer atau node. Pada tahap ini ada namanya tahap validasi. Tiap node akan melakukan validasi menggunakan algoritma khusus. Lalu, validasi bisa berupa transaksi kontrak sampai catatan kejadian. Setelah divalidasi, transaksi baru ini dijadikan sebuah blok data. Kemudian, blok baru ini kemudian akan disambungkan ke blok yang sudah ada. Sambungan ini melibatkan parameter yang unik dan saling terhubung, sehingga mustahil untuk dimodifikasi di kemudian hari. Dan transaksi dinyatakan komplit. Namun, walaupun banyak kelebihan dari blockchain ini, tapi pihak bank masih khawatir akan teknologi blockchain karena sebagian besar belum terbukti dan proses berevolusi untuk memenuhi persyaratan yang lebih canggih dari instrumen perbankan modern memerlukan waktu. Yang membuat pihak merasa khawatir tentang blockchain juga, blockchain digunakan untuk menyimpan informasi kontrak atau data pembayaran rahasia. Misalnya, replikasi file berpotensi memberikan para penjahat cyber lebih banyak kesempatan untuk mengeksploitasi dan mencuri data. Lembaga keuangan dan perbankan tidak dapat membiarkan penjagaan mereka lengah ketika menghadapi teknologi. Mereka membutuhkan solusi yang baru. Mereka harus terus melindungi data dari kebocoran secara terus-menerus berinvestasi dalam pembenahan kedudukan keamanan mereka. Dengan berevolusinya serangan eksternal, lembaga-lembaga ini juga harus mengembangkan mesin pertahanan yang tepat yang dirancang dengan kemampuan untuk melawan serangan itu. Jadi, bagaimana untuk melindungi serangan-serangan itu? Yaitu, diperlukan perencanaan strategi keamanan yang tepat. Penting bagi lembaga keuangan untuk mengembangkan strategi keamanan holistik dan bersiap-siap terlebih dahulu untuk teknologi terbaru dan ancaman keamanan mereka. Lembaga keuangan harus mengidentifikasi berbagai risiko yang mengancam informasi pelanggan dan mengembangkan rencana yang mencakup dan prosedur untuk mengelola dan mengendalikan risiko ini. Itu juga, lembaga keuangan harus mampu menerapkan kontrol keamanan yang sesuai dan sepadan dan menyesuaikan rencana untuk menghitungkan adanya perubahan pada teknologi, kerahasiaan informasi, dan ancaman internal atau eksternal terhadap keamanan informasi. Dengan ancaman keamanan yang semakin meningkat, perlu juga untuk meningkatkan versi pertahanan terhadap serangan secara real time, sementara secara bersamaan juga memastikan perlindungan data dan kepatuhan terhadap peraturan. Baik, itu saja pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.